Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu izin memaparkan hasil praktikum proyek akhir kami. Namun sebelum kita memaparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Lalu selanjutnya, ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh Faizal TC Muzamil. Silahkan. Baik, untuk studi kasus, tetap di salah satu gedung yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang, kita disuruh untuk mendefinisikan kondisi gedung tentang detail tanah, bangunan tiap lantai, dan juga gedung. Lalu kita membuat analisis kebutuhan perangkat jaringan beserta spesifikasi jumlah dan harganya. Selanjutnya, membuat simulasi instalasi jaringan komputer menggunakan software Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, menggunakan alamat network ID 192.168.1.0. Kedua, menerapkan teknik subnetting, VLAN, routing, statis atau dinamis, dan juga menggunakan DNS. Yang ketiga, menggunakan konektivitas antar host tiap ruangan dalam satu lantai tidak dapat terkoneksi, tetapi dapat saling terkoneksi antar host berbeda lantai. Yang keempat, jenis konektivitas menggunakan wired dan wireless. Yang kelima, terdapat satu server yang dapat diakses oleh semua pengguna dengan menggunakan domain nama underscore gedung.unes.ac.id. Terakhir, terdapat keamanan jaringan yang membatasi akses untuk perangkat baru yang tidak dikenal. Ini untuk dinah gedung yang kami teliti untuk praktikum, yaitu adalah gedung A1 yang terletak di FIPP. Untuk lantai satu di sini ada 5 ruangan, yaitu ruangan 101, 102, 103, 104, dan 105. Untuk ruangan 101 sampai 103 sendiri adalah ruangan kelas, yang dimana memiliki kapasitas untuk 50 orang per kelasnya. Selanjutnya untuk ruangan 104 dan 105 itu adalah ruangan lab. Nah, untuk ruangan laboratorium memiliki kapasitas sebanyak 20 orang per ruangan. Lanjut ke lantai 2. Untuk lantai 2 di sini ada ruangan dosen, ruangan 204 dan ruangan 205. Untuk ruangan dosen sendiri memiliki kapasitas 120 orang. Dan untuk ruangan 204 dan 205 sendiri itu adalah ruang laboratorium. Jadi untuk per ruangan memiliki kapasitas sebanyak 20. Lanjut ke lantai 3, di sana ada 5 ruangan, yaitu 301 sampai 305. Untuk ruangan 301 sampai ruangan 303 memiliki kapasitas sebanyak 50 untuk per ruangannya. Dan untuk ruangan 304 dan ruangan 305 adalah ruangan laboratorium yang memiliki kuota atau di dalamnya itu 20 per ruangan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Di sini untuk router yang pertama, saya memilih untuk menggunakan router Mikrotik HEX RB750GR3. Kenapa saya memilih router ini? Dikarenakan router ini sudah mendukung routing antar VLAN dan juga mudah digunakan untuk pelatihan dan harganya terjangkau. Untuk spesifikasi bisa dilihat di layar, dan untuk jumlahnya kita hanya membutuhkan satu router. Router ini digunakan untuk menentukan jalur kabel penghubung antar jaringan. Next, perangkat yang kedua adalah switch. Switch di sini kami menggunakan merek Mikrotik CSS326 strip 24G strip 2S plus RM. Di sini kita menggunakan 3 buah switch yang digunakan per lantai. Switch sendiri digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan. Alasan kami menggunakan merek Mikrotik ini, merek switch ini adalah karena cocok untuk segmentasi jaringan per lantai atau ruangan, dan juga memiliki konfigurasi GUI mudah diakses via browser, ideal untuk belajar switching dan isolasi port. Next, untuk analisis perangkat yang ketiga adalah access point. Di sini access point kita menggunakan merek TP-Link EAP225 AC1350. Untuk access point di sini kita menggunakan berjumlah 15 untuk tiap ruangannya. Untuk ruangan desain kita menggunakan tiga, tiga access point. Access point di sini digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel dengan jaringan lokal. Alasan kami memilih menggunakan access point TP-Link EAP225 ini dikarenakan cocok untuk praktik jaringan wireless berbasis VLAN, yang dimana itu karena praktikum kita menggunakan VLAN, lalu dapat untuk access point ini stabil untuk digunakan kurang dari 200 klien secara bersamaan. Begitu. Untuk spesifikasi tertera di layar. Yang selanjutnya adalah perangkat server PowerEdge T40. Di sini kami menggunakan server dari Dell PowerEdge T40. Untuk fungsinya sendiri digunakan untuk membagi jaringan, dan jumlah yang kami gunakan hanya satu. Karena alasan kami memilih server ini karena performanya stabil untuk digunakan 24/7 atau 24 jam selama seminggu. Juga dicocok digunakan untuk server utama VLAN.
dan mendukung praktik slide client server nyata. Yang terakhir adalah kabel UTP. Kabel UTP ini digunakan untuk menyambung antar perangkat. Untuk kabel UTP ini satuannya adalah 305 meter dan kami menggunakan 6 buah. Alasannya adalah cukup untuk kebutuhan lab, hemat biaya instalasi, dan mendukung koneksi AP dan end device. Untuk spesifikasi ada di layar. Next. Ini untuk perancangan biaya dari alat-alat tadi. Setelah kami menghitung, totalnya adalah Rp40.355.000. Lalu selanjutnya ada pemaparan mengenai subnetting dan tab topologi yang akan disampaikan oleh Mbak Lilia. Silahkan. Di layar sudah ditampilkan ada tabel subnetting jaringan komputer di gedung A1 FIPP. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi sebagai contoh ada di ruang 11. Jadi pada konfigurasi jaringan di ruang 101 itu digunakan VLAN 10 untuk memisahkan lalu lintas data dari ruangan lain secara logis. Hal ini dilakukan agar manajemen jaringan itu menjadi lebih terstruktur, aman, dan terisolasi dari broadcast domain lain. Untuk kebutuhan alamat IP, kami menggunakan prefix /26 atau subnet mask 255.255.255.192 yang berarti 26 bit pertama dipakai untuk network dan 6 bit sisanya untuk host. Dengan konfigurasi ini, satu subnet akan memiliki 64 alamat IP, namun hanya 62 alamat yang dapat digunakan untuk perangkat karena 2 alamat dicadangkan untuk network address dan broadcast address. Alamat jaringan network address di ruang 101 ini adalah 192.168.1.0 dan alamat broadcastnya adalah 192.168.163. Karena itu, rentang IP yang dapat digunakan oleh perangkat host berada pada 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. API pertama pada rank host tersebut, yaitu 192.168.1.1, ditetapkan juga sebagai default gateway yang berfungsi sebagai pintu keluar subnet menuju jaringan lain termasuk akses ke internet. Semua perangkat dalam ruangan ini mendapatkan IP address-nya secara otomatis melalui DHCP sehingga memudahkan proses konfigurasi, terutama untuk ruang kelas yang mungkin memiliki banyak perangkat dan pergantian pengguna. Secara keseluruhan, pengaturan subnetting di ruang 101 itu menunjukkan pemanfaatan alamat IP yang efisien dan sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, nggak ada pemborosan IP address, pengelolaan jaringan yang bisa menjadi lebih mudah, serta setiap segmennya jaringan itu tetap terisolasi secara aman karena adanya pemisahan VLAN dan penggunaan subnetting yang tepat. Di situ terdapat penjelasan mengenai ruang kelas yang memiliki jumlah perangkat 50 ditambah dengan network dan broadcastnya itu 2, jadi totalnya 52 host. Kemudian memerlukan 6 bit untuk host karena 64 itu cukup untuk menampung 52 host. Subnet mask yang digunakan itu berprefix /26, maka subnet masknya adalah 255.255.255.192. Lanjut ke ruang dosen. Di ruang dosen itu memiliki jumlah perangkat 120 dengan total hostnya 122 host dan memerlukan 7 bit untuk host karena totalnya 128. Maka subnet mask yang digunakan itu /25 atau 255.255.255.128. Lanjut ke ruang laboratorium. Di ruang laboratorium itu terdapat 20 perangkat dengan total host 22 host, diperlukan 5 bit karena total yang digunakan itu 32. Maka subnet mask yang digunakan adalah /27 atau 255.255.255.224. Dari topologi, berdasarkan penjelasan di layar itu, topologi dibangun sesuai denah ruangan. Yang artinya setiap ruang kelas, dosen, lab itu dihubungkan ke pusat jaringan menggunakan server atau router. Dan di tiap ruangan itu, di tiap lantai itu kita menggunakan switch untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal. Lalu ada router yang kita gunakan sebagai penghubung antar subnet dan sebagai pintu luar ke jaringan luar. Di sini kita menggunakan DHCP server
agar setiap subnet itu menerima IP secara otomatis sesuai dengan range IP yang kita buat tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lilia. Selanjutnya, yaitu mengenai konfigurasi VLAN yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Seperti yang ada pada layar, itu merupakan tabel konfigurasi VLAN. VLAN 10, 20, 30, sampai 50 merupakan VLAN pada lantai 1. Lalu selanjutnya ada VLAN 60 sampai 80 itu merupakan VLAN pada lantai 2 dan selanjutnya merupakan VLAN pada lantai 3. Nah, cara konfigurasi VLAN yaitu dengan menuliskan perintah yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi router. Dalam hal ini, perintah encapsulation yang disingkat menjadi encap berfungsi dalam konfigurasi VLAN yang akan digunakan dalam jaringan. Seperti yang diterang di layar, itu ada INT atau interface, itu disesuaikan dengan topologinya, dan IP itu disesuaikan dengan tabel yang ada pada tabel sebelumnya. Sama halnya dengan sebelumnya, konfigurasi semua VLAN ke dalam konfigurasi router hingga semua VLAN terdaftar. Dalam hal ini, penting untuk melakukan analisis kebutuhan gedung secara tepat dan menentukan seberapa banyak serta jaringan mana saja yang akan dimasukkan ke dalam VLAN. Selanjutnya adalah konfigurasi switch. Sama halnya dengan konfigurasi router, konfigurasi switch dapat dilakukan dengan klik 2 kali interface untuk kemudian memilih tab CLI. Lalu memasukkan perintah-perintah sebagaimana dalam gambar di samping. Perintah tersebut merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah dari VLAN yang sudah terdaftar sebelumnya. Selain perintah sebagaimana dalam gambar di slide sebelumnya, terdapat juga perintah lain yang perlu dituliskan. Seperti pada gambar ini, perintah tersebut seperti yang ada dalam gambar ini. Fungsinya adalah untuk mendaftarkan VLAN dan terang ke dalam port tertentu, sehingga nantinya port tersebut dapat menjadi jalur akses bagi VLAN. Lalu, perintah switch mode terang menjadi perintah untuk memastikan adanya jalur bagi terang, sedangkan switch mode akses memastikan jalur bagi VLAN, di mana pada baris selanjutnya dicantumkan VLAN yang diperbolehkan melewati port tersebut. Lakukan langkah konfigurasi switch di atas pada setiap switch yang ada dalam jaringan. Lalu selanjutnya, yaitu konfigurasi DHCP. Setelahnya, lakukan konfigurasi DHCP dan setting IP dengan menggunakan perintah IP DHCP pool untuk memasukkan IP address secara otomatis ke masing-masing kelompok VLAN yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan perintah-perintah tersebut, seperti yang ada pada gambar di samping. Lakukan konfigurasi dengan menyatakan semua VLAN yang ada dalam jaringan. Pada perintah network, masukkan subnet ID dan subnet mask yang sesuai dengan tabel subnetting. Lalu masukkan pula IP host pertama per subnetting pada perintah default router dan IP address DNS server yang akan diaktifkan. Lalu selanjutnya, lakukan konfigurasi pada server dengan melakukan IP address yang sesuai dengan yang tercantum pada tabel subnetting. Masukkan juga subnet mask, terus default gateway, dan DNS server yang sebelumnya sudah tercantum dalam tabel subnetting pada slide-slide sebelumnya. Untuk mengatur DNS, pergi menuju tab Service, lalu pilih DNS. Kemudian, aktifkan fitur DNS dengan mengklik opsi On. Masukkan nama domain yang diinginkan. Dalam hal ini, kami menggunakan nama domain a1fipp.unes.ac.id. Selanjutnya, masukkan pula IP address DNS dan klik ADD dan Save. Seperti ini. Lalu, masih di tab Service, pilih opsi HTTP. Konfigurasikan HTTP dengan edit file index.html sesuai keinginan. Jika sudah, klik tombol Save untuk menyimpan perubahan. Lalu, selanjutnya konfigurasi IP access list akan disampaikan oleh Mbak Imti Nani. Silakan Mbak Imti. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi IP access list. Nah, konfigurasi IP access list ini bertujuan agar antar ruang sesama lantai ini tidak bisa berkomunikasi, namun untuk ruangan yang berbeda lantai ini dapat berkomunikasi. Bagaimana caranya? Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama itu double klik pada router, kemudian pilih tab CLI, kemudian ketikkan konfigurasi seperti pada gambar di samping. Nah, untuk konfigurasinya yang pertama itu IP access list extended block L1. Nah, tujuan dari perintah ini itu untuk membuat list baru mengenai IP mana saja yang akan dilakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya adalah perintah deny IP, kemudian dicantumkan IP mana saja yang akan dilarang komunikasinya. Nah, untuk deny IP ini diberlakukan kepada semua IP yang nantinya akan dilarang berkomunikasi. Kemudian di akhir itu ada permit IP any. Nah, tujuannya itu untuk mengizinkan seluruh lalu lintas
yang terjadi selain dari IP address yang tercantum dalam block list. Kemudian masuk di perintah selanjutnya itu ada interface FA0/0.10. Nah, ini tuh menunjukkan bahwasannya pelarangan akses ini berlaku pada yang pertama itu di interface FA0/0.10. Nah, kemudian dicantumkan lagi pada interface lainnya. Nah, proses ini itu dilakukan berulang kali hingga semua lantai ini terkonfigurasi. Selanjutnya, masih dikonfigurasi mengenai keamanan jaringan. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan konfigurasi keamanan jaringan untuk membatasi akses perangkat baru yang tidak terdaftar atau dikenal. Nah, berbeda dari sebelumnya yang dilakukan di router, untuk konfigurasi kali ini itu dilakukan pada switch masing-masing lantai dan dilakukan per VLAN. Perintahnya itu sama seperti pada router sebelumnya, masuk ke tab CLI, kemudian masukkan perintah. Yang pertama itu interface FA0/2. Nah, ini tuh tujuannya menunjukkan bahwasannya pengaturan konfigurasi ini diberlakukan untuk interface FA0/2. Nah, kemudian ada perintah SW mau akses. Nah, switch port mode akses ini untuk mengaktifkan dari port security dari VLAN-nya. Nah, kemudian untuk switch port security ini tujuannya untuk mengaktifkan port security, di mana port security ini merupakan fitur keamanan dalam port. Ada perintah switch port security maksimum 2. Nah, tujuannya itu agar hanya ada 2 MAC address yang diizinkan untuk terhubung pada port ini. Kemudian adalah perintah mengenai MAC address sticky dalam perintah switch port security MAC address sticky. Nah, tujuannya itu agar switch ini dapat mempelajari dan menyimpan otomatis MAC address dari perangkat-perangkat yang pertama kali terkoneksi. Nah, kemudian di perintah selanjutnya itu ada switch port security MAC address sticky, dicantumkan MAC address-nya. Nah, ini tuh tujuannya untuk menambahkan 2 MAC address spesifik agar mencegah perangkat yang lain tidak sesuai MAC-nya itu untuk terhubung. Selanjutnya ada switch port security violation restrict. Tujuan dari perintah ini yang pertama itu apabila ada perangkat lain yang mencoba untuk masuk, yang pertama akan dilakukan lalu lintasnya diblokir. Yang kedua itu pesannya itu dikirim ke dalam log. Nah, selanjutnya ada perintah switch port security aging time 60. Nah, tujuannya itu untuk mengatur MAC sticky ini kadaluarsa setelah 60 menit. Kemudian yang terakhir itu adalah spanning tree port flash. Nah, tujuannya itu untuk menghindari delay 30 detik dari STP saat port aktif. Nah, gambar yang disertakan di samping teks ini tuh menunjukkan keadaan pada saat sebelum adanya perangkat yang tersambung dengan jaringan. Nah, sementara pada gambar yang terakhir ini menampilkan perbedaan pada security violation count yang sebelumnya masih berjumlah 0 menjadi 3. Yaitu selanjutnya masih dikonfigurasi keamanan jaringan. Nah, untuk melihat port mana saja pada switch yang sudah dikonfigurasi untuk membatasi aksesnya, bisa diketikkan perintah switch kemudian text show port security di CLI, nanti akan muncul tampilan seperti di gambar ya. Kemudian konfigurasi ini juga dilakukan pada semua VLAN di semua lantai. Jadi tidak hanya di satu switch, tapi di semua switch, dan juga berlaku pada semua VLAN di semua lantai. Nah, selanjutnya ada konfigurasi access point. Nah, untuk melakukan konfigurasi access point ini yang pertama dengan mengubah nama SSID pada access point. Caranya yaitu dengan mengklik interface, kemudian menuju tab config dan pilih opsi port 1 pada menu interface, kemudian diubah nama SSID-nya sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya lakukan konfigurasi juga pada tiap komponen topologi mulai dari switch, access point hingga end device. Nah, untuk switch dan router tadi kan sudah. Nah, selanjutnya untuk access point dengan end device ini perlu diingat bahwa untuk interface khususnya laptop itu perlu mengganti interface laptop itu menjadi wireless. Caranya itu dengan mengklik laptop, kemudian dimatikan, kemudian buang modul, nah kemudian ganti ke modul WebPC 300N. Nah, jangan lupa untuk menyalakan kembali sebagaimana pada gambar di samping. Nah, setelahnya sambungkan laptop dengan jaringan wireless pada access point. Dengan yang pertama itu pergi menuju tab config, kemudian pilih opsi wireless pada interface, sesuaikan SSID dengan SSID yang dikonfigurasikan sebelumnya pada access point. Next. Kemudian masih dikonfigurasi mengenai access point. Nah, lakukan juga sebagaimana pada gambar di samping, lakukan hal yang sama pada yang tadi. Jadi, mengenai konfigurasi pada access point itu dilakukan pada semua access point, tapi dengan SSID yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana jika end device-nya itu tidak
bukan merupakan laptop. Nah, jika menggunakan smartphone atau tablet, tidak perlu mengganti modul untuk terhubung ke access point. Cukup untuk klik smartphone atau tabletnya, kemudian ke config, ke tab config, kemudian pilih opsi wireless 0, kemudian pada bagian SSID, masukkan nama SSID yang sesuai dengan access point yang ingin dihubungkan. Nah, setelah itu tunggu hingga perangkat berhasil tersambung. Jika koneksi berhasil, perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, pastikan juga untuk memeriksa pada bagian IP configuration, apakah IP yang didapatkan ini sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan. Oke, next. Nah, cara lain untuk melakukan pengecekan, ya pengecekan apakah sudah terhubung atau belum ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu diklik pada smartphone atau tablet, kemudian pergi menuju tab desktop, pilih IP configuration, kemudian cek IP yang didapatkan dan pastikan sesuai dengan yang apa yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Baik, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Imti. Selanjutnya ada hasil simulasi dan juga troubleshooting yang akan disampaikan oleh Mbak Rilis Amanda. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hasil simulasi. Yang pertama itu pengecekan uji konektivitas antar host tiap ruangan dalam satu lantai tidak dapat terkoneksi, tetapi dapat saling terkoneksi antar host yang berbeda lantai. Ini bisa dilihat, ini yang pertama untuk lantai 1. Dari ruang kelas 101 dengan IP 192.168.1.2 itu mencoba ping ke ruang kelas 102 dengan IP 192.168.1.66. Di situ menunjukkan hasil bahwa destination host unreachable. Hal tersebut dikarenakan sudah disetting di konfigurasi pada IP access list-nya. Dan untuk hasil selanjutnya ini ruang kelas 101 ke ruang kelas 103 dengan IP 192.168.1.130 itu sama hasilnya menunjukkan destination host unreachable karena sudah disetting pada IP access list. Next, ini untuk sesama lantai masih sama, 101 mencoba ke ruang lab 104, hasilnya juga destination, dan ruang kelas 101 itu mengecek ke ruang lab 105, hasilnya juga destination karena hal tersebut sudah disetting pada IP access list. Next, selanjutnya uji konektivitas lantai 1, ini untuk ke berbeda lantai. Yang pertama, ruang kelas 101 ke ruang dosen yang ada di lantai 2, hasil menunjukkan bahwa terkoneksi, terhubung, mendapatkan reply from IP tujuan, itu menandakan bahwa konektivitas sudah terhubung. Dan selanjutnya ini ruang kelas 101 mencoba untuk konektivitas ke ruang kelas 301 yang berada di lantai 3 dan hasil menunjukkan reply from. Ini menunjukkan bahwa hasil terhubung. Next. Begitu pula di lantai 2 bisa dilihat ini untuk sesama lantai. Jadi dari lantai 2 kita coba untuk ping ke ruangan lain yang berada di lantai 2. Hasilnya destination host unreachable karena sudah disetting pada IP access list. Next, ini hasil konektivitas dari lantai 2 ketika mencoba untuk connect ke IP yang berbeda lantai. Yang pertama ini dari ruang dosen yang berada di lantai 2 ke ruang kelas 101 yang berada di lantai 1. Hasil menunjukkan reply from. Ini menunjukkan bahwa konektivitas sudah terhubung. Yang kedua ini dari ruang dosen yang berada di lantai 2 ke ruang kelas 301 yang berada di lantai 3, hasil juga menunjukkan reply from yang menandakan bahwa konektivitas tersebut terhubung. Next. Selanjutnya, lantai 3 ini sama seperti lantai-lantai sebelumnya. Dari ruangan yang berada di lantai 3, apabila kita menguji konektivitasnya ke ruangan yang sama dengan lantai 3, hasil menunjukkan destination host unreachable karena sudah disetting pada IP access list sebelumnya. Dari lantai 3 mencoba untuk connect di ruangan yang berada di lantai 3 juga, ruang kelas 301 ke ruang lab 304, hasil menunjukkan destination host unreachable. Dan yang kedua ini ruang kelas 301 mencoba untuk konektivitas ke ruang lab 305, itu juga hasilnya destination host unreachable karena sudah disetting pada IP access list pada konfigurasi sebelumnya. Next. Selanjutnya ini adalah uji konektivitas dari lantai 3, mencoba untuk connect ke lantai 1 dan lantai 2. Yang pertama ruang kelas 301 yang berada di lantai 3, mencoba untuk connect ke ruang kelas 102 lantai 1. Hasil menunjukkan reply from dan ini menandakan sudah terhubung. Begitu pula yang kedua, ini ruang kelas 301 yang berada di lantai 3, mencoba untuk
konektivitas ke ruang dosen yang berada di lantai 2. Hasil menunjukkan reply from karena hal tersebut menunjukkan bahwa itu sudah terhubung. Selanjutnya adalah hasil simulasi DNS server. Untuk DNS server sendiri, kelompok kami menyeting DNS server itu IP-nya 192.168.3.194. Dan ini ketika kita mencoba dari lantai 1, ruang kelas 101, kita mencoba untuk mengakses DNS dan hasil yang ditampilkan adalah seperti berikut. Ini hasil untuk lantai 2, ruang dosen. Kita mencoba untuk mengakses DNS servernya dan hasil yang ditampilkan juga sama. Yang terakhir, dari lantai 3 mencoba connect ke DNS server, hasilnya juga sama. Yang terakhir itu hasil simulasi keamanan jaringan yang membatasi akses untuk perangkat baru yang tidak terdaftar atau tidak dikenal. Yang pertama, ini kita bisa melakukan pengecekannya di CLI-nya. Kita ketikkan perintah show port security untuk interface FA0C1. Ini sebelum adanya perangkat baru yang tersambung, itu security violation count-nya 0, dan setelah ada perangkat baru yang tersambung yang tidak terdaftar sebelumnya, security violation count-nya berubah menjadi 3. Lalu pengecekan lainnya kita dengan menambahkan device. Pada ruang kelas 101 dengan VLAN 10 ditambahkan smartphone. Hasilnya adalah perangkat tersebut tidak dapat terhubung ke jaringan dan gagal memperoleh IP secara otomatis karena jumlah maksimum perangkatnya yang sudah kita konfigurasi sebelumnya itu ditetapkan bahwa maksimumnya sebanyak 2. Jadi ketika ada perangkat yang ingin terhubung otomatis tidak dapat terhubung ke jaringan dan gagal memperoleh IP. Langkah pengecekan yang terakhir yaitu kita dengan mengganti perangkat. Pada ruang kelas 302 dengan VLAN 100 telah dilakukan pergantian perangkat. Sebelumnya, laptop memiliki MAC address 0004.9a04.2529 dan alamat tersebut telah dimasukkan dalam konfigurasi jaringannya. Namun saat perangkat diganti, MAC address akan berubah secara otomatis dan akibatnya perangkat baru tidak dapat terhubung ke jaringan dan tidak memperoleh IP secara otomatis karena MAC address yang tercatat dalam konfigurasi sudah tidak sesuai. Selanjutnya adalah troubleshooting pada saat melakukan praktikum. Kelompok kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, perangkat pada lantai 1 dan 3 tidak mendapat IP secara otomatis. Selanjutnya, untuk solusinya, kita melakukan cek konfigurasi DHCP server. Kita pastikan dulu DHCP tersebut aktif dan memiliki pool IP untuk masing-masing VLAN. Pastikan juga pool untuk VLAN 10, 20, 30, 40, 50 yang berada di lantai 1 dan VLAN 90, 100, 110, 120, dan 130 yang berada di lantai 2 sudah tersedia. Lalu selanjutnya kita cek pengaturan IP, subnet mask, dan gateway. Pastikan telah dikonfigurasi dengan benar. Lalu cek trunking dan VLAN pada switch. Pastikan port yang menghubungkan antar switch telah dikonfigurasi sebagai trunk dan port yang menghubungkan ke access point telah diatur sebagai akses. Masalah yang kedua itu pada subnetting. Solusi yang kita lakukan, kita periksa kembali tabel subnetting untuk memastikan bahwa setiap subnet telah diatur dengan benar. Lalu kita juga pastikan bahwa setiap perangkat di jaringan telah diatur dengan alamat IP dan subnet mask yang sesuai. Terima kasih Mbak Riris atas pemaparannya. Dan terima kasih kepada teman-teman juga karena sudah menyempatkan waktunya untuk memaparkan materi atau hasil diskusi dari kelompok kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.